Sebelum kita mulai videonya, kita akan menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya untuk mengenang pahlawan-pahlawan kita. Tadi kan sama Pak Agus Pancasila itu Nggak usah, lanjut. Tadi kan sama Pak Agus kan udah ajarin tentang Pancasila nih. Iya. Nah, menurut kalian Pancasila itu apa sih? Kalau kata gue masih Pancasila itu dasar negara gitu, dasar negara Indonesia. Aturan-aturan Indonesia lah gitu ya kan. Aturan Indonesia. Kalau iya benar sih. Pancasila juga punya arti yang artinya Panca itu 5 dan Sila itu dasar. Jadi kalau digabungin 5 dasar. Iya sih, dasar Indonesia gitu kan. Iya, 5 dasar Nih. Indonesia. Arti tentang Pancasila nih. Lu pada apa nggak Pancasila nih? Apalah, ya kali nggak apa, anak SD Wah, apa? lu. Satu nih, Pancasila. Motoran. Udah, lanjut. Nggak kelihatan jimu gue dulu. Pancasila, satu. Kemanusiaan. Pancasila. Mana yang Maha Esa? 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya. 3. Persatuan Indonesia. Ya. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Ya. permusyawaratan perwakilan. 5. Lima. Persatuan Indonesia. Lima. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kurang Itu lu. apa? Coba lu. Oke. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Kayak Indonesia. itu. Lu kurang nih. Kurang lancar. Ah. Pertanyaan apa lagi? Nih, gue mau nanya nih. Mungkin di luar tentang Pancasila nih. Ya. Bagaimana pendapat lu tentang warga negara yang tidak membayar pajak? Nih, pertama kita harus tahu sifat pajak tuh kayak gimana. Sifat pajak tuh wajib, yang artinya harus membayar wajib. pajak. Jadi ya kita harus bayar pajak. Kalau Jadi enggak harus kita gitu? iya, kalau enggak kita kena sanksi. Penjara. Iya, bisa juga penjara minimal kalau nggak salah itu 6 bulan atau 6 tahun paling lama lah. Atau enggak bisa juga kena bunganya gitu. Jadi kalau nggak bayar pajak nggak boleh nih. Ya kalau bisa ini sih harus, soalnya kan sifatnya kan wajib. Negara, udah aturan negara. Iya, udah kurang. Nah, terus keuntungan bayar pajak tuh apa? Keuntungan pertama, keuntungannya itu bisa buat ngebenerin tol. Nah itu kan Duitnya buat tol gitu. iya, terus renovasi pelabuhan itu kan, pelabuhan itu bisa punya untung juga ya kan. Misalkan kita buat mengekspor barang, nah hasilnya itu banyak juga uangnya. Kalau buat ngebenerin jalan gitu juga. Ya buat nih, misalkan kalau negara kita bagus atau ngebenerin jalan itu berarti negara kita itu bisa maju dengan Jalan. bayar pajak itu. Oh ya. Atau bisa
bagus lah dilihatnya, nggak busam. Nggak jelek lah. Iya, nggak, jalannya itu nggak berantakan, nggak bisa, Jadi bisa dibenerin ya. iya, nggak bikin kecelakaan juga kan. Untung juga ya berarti pajak. Iya, untung sih. Jadi kalau ada warga negara itu yang nggak bayar pajak, berarti dia nggak tahu keuntungan Iya. pajaknya. Nggak ada keuntungan buat negara gitu ya. Iya, sebenarnya keuntungannya besar kan. Kalau kita tahu mah. Kalau jual pulau, Kalau jual pulau, Oh ya, ngomong lu pada udah bayar pajak belum? udah sih gua. gua hari ini sih paling ntar pulang dari sini paling gua bayar pajak. Sekarang juga itu kan, kalau nggak bayar pajak bisa kena tilang ya. Iya, lu harus cepet-cepet bayar pajak, Pal. Kalau enggak lu kena tilang di jalan. Sekarang kan atau enggak lu nggak bisa pergi jauh karena Iya. kan sekarang lampu lalu lintas itu udah ada CCTV-nya. Nah, benar, gitu. benar. Yang udah bisa ngebaca apa namanya? Dari plat nomor, plat nomor dilacak, bisa dilacak, atau enggak lu bisa disamperin Iya, ke rumah iya. lu. Seharusnya lu bayar, Pal. Atau enggak nanti dipersulit, Pal. Iya, kalau udah tilang Sekarang sebelum juga itu tuh- polisi udah nggak bisa nilai itu kan. Jadi walaupun nggak ada polisi masih bisa kena tilang ya. Iya, dari Mana-mana. TV atau enggak kadang nih. Gue pernah lihat nih di video apa polisi lagi di jalan naik motor, terus tiba-tiba dia ngevideoin, ngefoto apa ngevideoin gitu. Nah, dari situ mungkin. Iya ya, kena tilangnya gitu. Iya, sekarang nggak langsung kayak muka antar muka gitu. Nggak boleh kan itu kan. Iya, nggak boleh Bisa- sekarang. Bisa kena pidana Nggak boleh. polisinya. Emang iya, Iya, bisa kena pidana polisinya. bahaya juga ya berarti. Berarti sekarang emang harus Safety lah. Iya, harus siap-siap aturan-aturan lalu lintas sih sekarang. Harus apa namanya tuh kayak ya sadar lah gitu. Iya, sadar. Bukan kena polisi gitu aturannya. Karena keselamatan juga. dan itu juga nggak tanpa disadari kan. Iya. Tanpa disadari tiba-tiba ada surat nih datang ke rumah Iya, gitu kan. benar-benar. Itu kan panik. Ya, ada apa nih tiba-tiba? Enggak gitu itunya. Jadi pas kita bayar pajak ntar kita ketahuan gitu. Nih ada tilangan gitu. Ntar bayarnya pas pajak itu disatuin. Enggak, misalkan kalau polisinya datang ke rumah nih, tiba-tiba ngasih surat kan Panik ya. Dikira kita ditangkap apa atau salah apa-apa. Kalau dapat hadiah mah nggak apa-apa dah. Dapat hadiah gitu kan dari polisi. Iya, tapi ya udah sih gitu aja sih menurut gua. Iya sih emang wajib berarti pajak tuh ya. Iya, wajib. Emang lu segera dah bayar. Ntar dah gua habis dari sini. Emang lu pakai helm ke sini? Pakai dong, harus dong kalau helm. Gua enggak sih. Rumah gua deket ini. Walaupun deket, kita kan Walaupun nggak deket kan tahu. nggak ada yang tahu. Misalkan nih lu keluar gang ke rumah, gang Unpam nih, gerbang Unpam, lu tiba-tiba ada kecelakaan atau apa kan? Karena nggak pakai helm lu kelindis pala. Oh iya, balik ke Pancasila nih. Menurut lu pada kelima Pancasila itu udah benar-benar diterapin di Indonesia belum sih? Kalau kata gua mah ya kayak diterapin, cuman kurang konsisten gitu. Tadi kalau konsisten. Konsisten kayak gimana sih Mas? Ya kadang-kadang tuh negara kita ini tuh kayak ngikutin aturan dari Pancasila, terus kadang-kadang juga enggak, kadang-kadang adil, kadang-kadang ya gitu lah, you know lah, kayak gitu. Paham. Ya Berarti sih, kalau menurut gua gitu. Kalau menurut lu gimana? gue kurang tahu sih. Kalau ini ya kadang emang bener sih kata Nopal, kadang adil, kadang enggak gitu. Kadang saling ngebantu juga, kadang ada yang cuek gitu. Ya. Tapi kalau Pancasila pertama mah pasti sih itu. Iya, Kan soalnya ada siapa pertama nih, ketuhanan yang Maha Esa. Itu pasti Nah, sih itu kalau udah kata pasti gua. ya. iya pasti itu udah Nah, pasti. yang kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu adil itu belum sih. iya, kadang 50-50 adil lah. kadang, iya. Jadi setengah-setengah. Terus Persatuan Indonesia. Nah, ini juga belum ya, soalnya kan masih banyak kayak Ya, betul. tawuran Iya. antar gitu kan. Nah, bener, itu bukan termasuk enggak satu persatuan dong. kan. Iya, Bukan nyatu itu termasuk namanya. persatuan. Malah itu perang malah antar perang antar negara sendiri. Terus yang keempat ada Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah bijaksana bijaksana dalam permusyawaratan perwakilan. Ya itu Kalau itu kerakyatan dipimpin. Ya kali ya kalau menurut gua. kalau gue kurang tahu sih. Kalau Emang rakyat kerakyatan dipimpin sama siapa? Terus yang terakhir ini yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, ini yang menurut gua juga belum diterapin ya, karena ya aturan juga kan diganti
hukum di sini tuh juga kayak pisau gitu, tumpul di atas, tajam di bawah gitu. Oh bener Iya. pepatah bener. Iya gitu, tajam di atas, tumpul di bawah. Balik dong. Ya, nggak mungkin lah yang di atas kena. Iya sih, kita gue gitu Pancasila ini. Udah gitu aja sih ya. Iya sih kalau gitu. Nih gue nanya Apa nih? nanya terjawab ya. Nah kita apa dulu? Pertanyaan apa Apa Nih, dulu? sekarang menurut lo ya partai terkuat apa dah? Masuk kelas. Gue nggak ikutan, gue ikutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Prodi Teknik Informatika ingin menjelaskan tentang arti dan makna Pancasila. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Imam Hanafi. Perkenalkan nama saya Rio Saputro. Perkenalkan nama saya Rinca Indiri. Perkenalkan nama saya Muhammad Noval. Perkenalkan nama saya Muhammad Iza. Oke, pada sila pertama akan dibacakan oleh Yuga. Sila pertama yaitu berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa yang berarti kita harus mempercayai adanya Tuhan. Walaupun dalam mempercayai Tuhan atau beragama kita dengan cara yang berbeda-beda, tetapi kita harus saling menghargai setiap orang untuk menyembah atau mempercayai Tuhan. Dan sila yang pertama ini dilambangkan dengan bintang. Oke, sila kedua akan dibacakan oleh Noval. Oke, sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu mengandung makna bahwa setiap bangsa Indonesia itu mengakui dan memperlakukan setiap individu itu seperti martabat dan harkat dan martabatnya tanpa membedakan latar belakang seperti agama, ras, dan lain-lain. Sila kedua ini disimbolkan oleh lambang rantai. Oke, selanjutnya sila ketiga akan dibacakan oleh Helen. Yang ketiga adalah Persatuan Indonesia yang bermaksud walau berbeda-beda tetap satu jua, yang beristilahkan Bhinneka Tunggal Ika, yang berlambangkan pohon beringin. Oke, dan sila keempat akan dibacakan oleh Rio. Sila keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berarti pedoman bagi rakyat Indonesia untuk saling bahu-membahu dan berdiskusi dalam berbagai persoalan, dan dilambangkan dengan kepala banteng. Oke, yang terakhir ada sila kelima, yaitu yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sila ini bermakna yang pertama pemeratan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, kedua kebijakan berorientasi pada pengurangan kesenjangan masyarakat, yang ketiga redistribusi kekayaan secara adil kepada masyarakat banyak, keempat negara berpihak pada mayoritas rakyat jelata yang lemah, yang terakhir negara melindungi setiap negara untuk mendapat penghidupan yang layak. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.